Dari kawasan Taman Setiabudi Indah Blok F nomor 66 dari 88 Love Home Lifestyle and Music Unlimited. Hey, masih bersama saya Tengku Lupita di 88 Love Home, tapi kali ini saya nggak sendirian lagi. Saya sudah bersama orang-orang yang spesial, 2 orang spesial yang akan membahas soal public speaking for teacher. Untuk itu saya sudah bersama dengan Bang Charles Bonar Sirait. Halo Bang. Apa kabar? Horas. Selamat sore. Dan juga bersama Pak Agung Prasetyo, Regional Manager dari Gramedia. Halo, ya. Selamat sore. Dan sehat ya, dua-dua seger buger. Sangat sehat. Soalnya lagi masa promosi buku ini ya Bang ya. Lagi seger-segernya, lagi semangat-semangatnya. Tapi ngomongin soal buku public speaking for teacher, saya pengen tanya dulu ke Pak Agung nih. Ini buku kedua dari Bang Charles kan? Sebenarnya buku ketiga. Oh, buku ketiga. Oke, buku ketiga yang public speaking, Power of Public Speaking itu udah bestseller juga kan? Sudah bestseller. Sini kita sudah cetakan ke-6. Artinya dan cetakan yang terakhir ini sudah dilengkapi dengan CD ya, CD audio. Artinya beberapa mengenai tips-tips mengenai public speaking ya, Bu. Ya. Oke, jadi kenapa sih pengen bekerja sama lagi gitu dengan Bang Charles soal mengeluarin buku ini? Apa sih istimewanya dari buku ini? Istimewanya dari buku Public Speaking for Teacher? Ya, Public Speaking for Teacher adalah menurut kami istimewa karena kebetulan kami ada beberapa, salah satunya Grasindo. Grasindo ada banyak berkecimpung di dunia pendidikan, guru. Nah, kami pun melihatnya sama dengan Bang Charles bahwa gimana cara mengajar yang baik yang bisa diterima dengan baik oleh murid, oleh siswa itu seperti apa. Itu pun yang kami hadapi di lapangan waktu kita berdekatan dengan para guru. Nah, kami menangkap ini baik pihak penerbit pun waktu berhubungan dengan Bang Charles pun melihat hal yang sama ya. Artinya ada suatu kendala yang sepertinya nggak harus kami dibenahi ya Bang ya. Secara keilmuan, cara mengajar atau cara menyampaikan suatu ajaran ya Bang ya, supaya bisa diterima dengan baik. Oke, jadi kalau untuk buku yang Power of Public Speaking itu kan untuk publik ya biasanya Bang. Betul. Untuk lebih ke umum ya. Tapi kenapa sih kepikiran untuk menciptakan buku gitu, menulis buku public speaking for teacher gitu, khususnya untuk guru? Kenapa sih Bang? Iya, guru itu adalah salah satu komponen penting ya dari bangsa ini. Kita bisa sampai hari ini semua karena pasti kita melewati masa pendidikan di SD, SMP, SMA, kuliah, dan nggak ada yang lebih istimewa dari seorang guru yang mampu memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang perlu kita pelajari itu dengan diri kita. Jadi dia sebetulnya ada di pihak tengah. Nah, yang celakanya sebetulnya ketika kita mempercayakan pendidikan kita kepada guru, dan kita kebetulan juga tahu ada beberapa sektor ataupun area di mana guru ini lemah, ketika kita nggak mau memperbaiki dan nggak mau ikut campur di situ, pasti kualitas lulusan kita, adik-adik kita, anak-anak kita ke bawah nanti ya akan begitu-gitu aja. Karena mungkin seorang guru matematika atau guru fisika atau guru ekonomi atau guru mata pelajaran apapun lainnya, dia sangat expert di bidang pelajaran itu. Tapi di public presentationnya dia nggak bagus, atau dia sangat tidak excel, atau dia sangat tidak istimewa di situ. Kemampuan seorang guru yang sangat prima di komunikasi ditambah kemampuan akademiknya di bidang pelajaran yang akan diajarkannya, itu kombinasi keduanya akan menghasilkan manusia-manusia yang sempurna. Makanya di buku ini saya tulis di bab kedua, guru harus mampu mencetak juara. Nah, guru tidak akan mampu mencetak juara kalau dia kemampuan akademiknya saja yang bagus, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan public presentation-nya, gitu. Oke. Iya. Jadi saya juga pengen nanya nih di bab 2. Tadi Abang bilang soal bab 2 itu guru harus mencetak juara. Saya juga baca ada kalimat guru itu peran yang penting karena ini di halaman berapa nih? Aku harus buat di bab 2 di bab 2. Jadi bukan guru biasa tapi guru yang eksepsional. Oh, eksepsional. Apa sih itu maksudnya guru yang eksepsional tadi? Guru yang eksepsional adalah guru yang tidak biasa-biasa saja. Mereka adalah guru ataupun pendidik yang memiliki kemampuan menyampaikan bahan pengajaran secara istimewa. Kalau seorang guru ini hanya punya beban untuk mengajar karena dia dibayar, mungkin dia akan mengajar dengan kadar yang pas-pasan. Mungkin dia akan ngajar hanya dengan misalnya, ya saya hanya 2 jam aja ngajar 2 jam. Diminta untuk setengah jam ekstra gitu dia udah mulai kecapean. Tapi guru yang memang punya kualitas ataupun mental mau mencetak juara,
adalah guru yang bersedia mengajar lebih daripada apa yang diminta dari fakultasnya, Nggak dari hitung-hitungan sekolahnya, ya, Bang, nggak ya? hitung-hitungan. Ada bahkan passion, dan di sini udah jelas gurunya harus punya pengeluaran lebih, baik dari sisi pengeluaran capek misalnya ya, capek pikiran, capek hati, udah nggak dapat reward apa-apa misalnya kita bisa mengantar murid juara, kan dari juara itu muridnya juga nggak bayar kan ke gurunya, sekolahnya juga nggak ngasih tambahan gaji kan. Nah gurunya juga berpikir, udah saya capek, mendingan saya di rumah bisa tidur-tidur. Tapi kalau semua guru berpikir seperti itu, bangsa ini akan mulai kehilangan para juara-juara. Tapi ya Bang ya, ngomongin soal guru, terus terang saya bukan guru yang baik nih. Karena saya bukan orang yang sabar orangnya. Jadi entah Cepet marah ya? Cepet marah, dan ya itu tadi, rasanya ketemu orang-orang yang tidak susah banget diajar, itu luar biasa. Bikin capek. Bisa nggak diperdalam lagi tuh? Nggak bisa diajar tuh dalam tanda kutip apa? Misalnya saya bilang jangan begini gitu kan, harus begini, tapi nggak diikutin gitu ya. Bahasa lainnya blow on bener nggak? Gak enak dibilang Nggak begini enak ya? juga kan. Tapi Oh, iya. ya itu tadi, dibilang blow on nggak mungkin juga dia blow on, orang anak kuliahan misalnya gitu kan. Lama banget sih lo gitu ya. Saya Nggak ngerti loh ya. berpikir gitu. Nah, banyak ya, abang sendiri pengajar kan. Iya, betul. Nah, gimana sih kalau ketemu orang-orang yang begituan? Gimana ya? Pertama dongkol, pertama kesel gitu loh. Mau bilang yang tadi 4-5 huruf itu nggak enak gitu kan. Tapi mau ngomong gimana dong? Jadi harus ngomong sesuatu. Kita harus menyatakan juga sikap bahwa gimana sih kok gini aja nggak ngerti, itu yang paling gampang. Atau misalnya mengatakan bahwa mestinya saya berharap Anda tuh sudah sama loh di tahap berpikir dengan saya di seperti ini. Kok Anda lama sekali ya bisa mengerti posisi yang saya harapkan sebetulnya Anda sudah di sini, tapi kok nggak sama ya jalan pemikiran kita. Itu bahasa-bahasa yang sangat artifisial. Tapi kalau mau ngomong straight to the point, Anda nggak secerdas apa yang saya pikirkan ya, gitu misalnya. Itu bisa seperti itu. Itu ekstrim ya pengajaran seperti itu. Kalau saya yang paling ekstrim, saya bilang gini, kamu kenapa sih nggak ngerti? Sana makan gizi dulu, saya bilangnya gitu tuh. Kamu sana kenapa banyak makan yang bergizi. Kamu biar belajar ngerti. dulu sana. Nanti kalau udah naik kelas baru ikut lagi sama saya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal pengajar pria dan Ya. wanita nih ya, menurut abang sendiri, yang paling enak tuh diajar perempuan atau laki-laki? Nah ini menarik. Kalau pertama yang terus terang ya, mau diajar pria sama mau diajar wanita, guru yang punya penampilan bagus atau guru yang punya packaging bagus, baik itu dari pakaiannya, tata riasnya, nggak bau maaf ya, dalam tanda kutip ada juga guru yang bau gitu loh. Misalnya, ini kok nggak sikat gigi nih guru, atau nggak mandi nih udah 2 hari 2 malam, itu kan sangat mengganggu kita. Nah, packaging yang sangat bagus itu akan membuat kita pertama kali langsung akrab dengan dia, dan kita nggak ada hambatan dengan dia, dan kita akan dengan lebih mudah menerima apa yang diajarkan. Kalau kita mengarah lagi kepada guru wanita dan guru pria, guru wanita sebetulnya punya kesempatan di dalam membuat packaging itu lebih menarik, dia lebih unggul daripada pria. Karena apa? Wanita itu ada tata riasnya. Wanita bisa make up, wanita bisa hairdo, wanita bisa pakaian untuk anak kecil yang perempuan aja jauh lebih banyak daripada yang pria. Jadi wanita itu sebetulnya jauh lebih punya kesempatan untuk jadi guru yang baik daripada pria. Kenapa? Karena secara packaging dia unggul. Dia satu langkah lebih unggul daripada pria. Yang pria kan nggak mau dandan biasanya. Dan pria nggak bisa diapa-apain. Nah ketika itu dia sudah unggul dan orang tertarik, oke, setelah itu guru harus bisa twist perhatian itu lebih kepada pelajarannya. Tapi untuk mancing istilahnya, pancingan itu jauh lebih dimiliki oleh wanita. Jadi guru wanita itu memiliki peluang yang jauh lebih menarik daripada pria. Saya harus katakan begitu. Oke, kita juga buka line telepon di 8220193 untuk on air, dan juga SMS di 0816 31 888. Anda juga boleh lewat Twitter YM ataupun Facebook kami di Lava Medan. Angkat telepon nih Bang ya. Boleh. Halo. Halo, selamat siang. Siang, siapa nih? Ini Sari. Sari. Oke, Sari pengen tanya apa sih soal buku Public Speaking for Teacher ini, atau mungkin The Power of Public Speaking juga boleh kepada Bang Bonar. Apa nih? Halo Bang Bonar, selamat siang. Halo, selamat siang Sari. Horas, apa kabar? Selamat datang di Medan. Terima kasih. Ini menarik ya, judulnya Public Speaking for Teacher. Kalau aku nanti baca bukunya, itu bisa nggak diterapin untuk profesi yang lain gitu? Karena kan sebenarnya Sari profesinya apa? Saya guru tapi part time. Oke, part time. Tapi Anda juga pendidik ya? Oke. Ya. Kalau untuk profesi yang lain apa maksudnya? Mungkin bisa lebih diperjelas nggak kira-kira apa? Apa ya, kadang-kadang kan kalau guru juga kan bisa marketing juga kan. Sales ya?
Sales Oke. juga kan tempat kita kerja gitu kadang-kadang kan gitu. Karena kan kalau guru memang dasarnya kalau nggak pinter ngomong kayaknya susah ya untuk ngajar. Oke. Terima Oke, kasih Mas kita Ali. udah tangkap. Iya, gitu. You. Thank you. Gimana Jawab sekarang Bang? nih. Bisa silakan. Kalau menurut saya public speaking itu termasuk guru dan siapa saja yang jadi public speaker adalah sales agent. Jadi dia adalah change agent, dia adalah agen perubahan. Dia juga memang seorang penjual. Semua guru di sekolah kita dan semua pendidik di lembaga kita belajar, baik itu di universitas ataupun di sekolah, itu merupakan sales. Sales dari apa? Sales dari ilmu pelajaran yang sedang diajarkan. Karena gini, pada dasarnya kan dia ingin mengajarkan kepada kita atau mengatakan kepada kita, tolong deh, senengin deh pelajaran ini. Kalau kamu senang sama pelajaran ini dan kamu bisa, maka kamu akan pinter. Dia sebetulnya lagi jualan. Jadi seorang guru yang tidak mampu menjual, menurut saya adalah seorang guru yang gagal. Dan sekali lagi, wanita itu kalau sudah jadi sales, itu peluangnya untuk bisa sukses jauh lebih hebat daripada pria. Karena wanita punya begitu banyak, cara berpikir wanita itu rumit. Sama seperti kalau kita lihat ada spaghetti yang di atas olahan daging, itu spagettinya kalau ada di dalam satu bowl itu kan kelihatan agak rumit ya. Belok sana, belok sini kayak bakmi gitu yang berulir sana, berulir sini. Itu menunjukkan juga bahwa kemampuan otak wanita itu bisa berpikir multitasking. Misalnya gini, di satu sisi dia lagi mikirin bab 1 ya. Muridnya lagi ditanyain. Dia bisa tuh siap-siap otak yang lain untuk mengatakan pada dirinya siap-siap untuk setelah ini berpindah ke bab 2. Tapi kalau guru-guru pria atau pria cenderungnya maunya kerjanya fokus. Kalau dia belum selesaikan bab ini, dia nggak akan pindah ke bab yang lain. Nah, cara berpikir yang loncat-loncat dan rumit itu hanya dimiliki oleh wanita. Tapi kalau kayak gitu bukannya jadi kurang maksimal ya Bang ya? Ini adalah kemampuan untuk bisa melihat satu permasalahan dari multi perspektif. Jadi dari perspektif yang sangat berbeda-beda. Saya nggak bilang ini juga jadi tidak fokus, tapi wanita memiliki perspektif yang biasanya lebih luas dari bermacam-macam angle. Dan itu membuat kita untuk melakukan sebuah keputusan, apalagi misalnya dalam sebuah pelajaran, sebelum kita sampai kepada jawaban, itu kan biasanya kita merangkai apa dari simptom-simptom yang terjadi di awal, fakta-fakta apa yang terjadi, setelah itu kita rangkaikan, baru kita buat kesimpulan. Wanita harus saya akui jauh lebih unggul untuk membuat kesimpulan daripada pria. Karena wanita punya kemampuan tadi, untuk bisa menelaah fakta-fakta itu secara bersamaan. Tapi memang juga ada kelemahan wanita, yaitu kadang-kadang tidak fokus. Kadang-kadang tidak fokus. Nah, ini tinggal permainan saja. Kalau wanita mau menurunkan tingkat kompleksitasnya itu menjadi lebih fokus dan mengambil sedikit kelebihan dari pria, maka rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh pendidik wanita itu biasanya ada peluang untuk bisa lebih unggul ya, untuk lebih tajam daripada pendidik pria.